Satu, 2, 3. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bu Guru. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa absen dulu ya di Google Classroom yang udah Ibu kasih tadi ya. Nah, sekarang Ibu mau bagikan layar dulu ya. Sebentar. Hari ini Ibu akan memberitahukan tentang geografis Indonesia. Hari ini kan kita udah tema 5 ya. Dan di subtema komponen ekosistem subtema 1 ya. Nah, ini dia geografis. Nah, geografis itu adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lainnya. Letak geografis ditentukan pula oleh segi astronomis, geologis, fisiografis, dan juga sosial budaya. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Jadi, letak geografis itu kayak batas daerah gitu, kayak daerah batas negara gitu. Contohnya itu kayak di Pulau Kalimantan. Nah, itu kan ada Provinsi Kalimantan, Malaysia dan Brunei. Nah, itu tuh pasti ada garis perbatasannya gitu ya. Nah, coba di sini lihat ada peta Indonesia. Nih, kayak Ibu tadi katakan, letak geografis Indonesia itu terletak ada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan juga benua Australia. Nah, ini tuh benua Australia itu bukan sekecil ini ya. Benua Australia itu gede gitu ke bawahnya lagi. Nah, demikian juga Indonesia terletak di antara dua samudra. Ada apa aja di sini? Coba. Ada samudra apa aja? Samudra Hindia, Bu. Sama samudra apa ini? Pasifik. Iya, betul. Indonesia itu di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, ya. Nah, Indonesia juga berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Thailand, dan di sini ada Timor Leste, dan di sini ada Papua New Guinea, dan juga Australia ya yang di sini. Nah, kenapa letak geografis Indonesia itu dianggap strategis? Karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra. Nah, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Kepulauan itu bisa juga disebut dengan maritim ya. Karena terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia. Dari sejumlah pulau tersebut, sekiranya ada 6.000 pulau yang tidak berpenghuni. Beberapa pulau besar di Indonesia antara lain adalah Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Nih, kayak di sini. Nah, ini namanya Pulau Sumatera, ini Kalimantan, ini Pulau Jawa, ini Pulau Sulawesi, dan ini Pulau Papua. Sementara itu, beberapa pulau kecil yang di sini ya, ada pulau-pulau kecilnya. Pulau-pulau kecilnya itu antara lain ada Pulau Nias, Siberut, Pulau Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera ya. Kalian bisa lihat di peta ini. Walaupun ini kurang jelas, nanti Ibu kasih foto peta yang lebih jelasnya ya. Nah, lalu peta Indonesia, wilayah negara Indonesia membentang dari Sabang di barat hingga Merauke di sebelah timur. Terdiri atas
daratan dan perairan. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 kilometer persegi. Gede banget ya. Lalu untuk luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 kilometer persegi. Ini juga kenapa luas perairan Indonesia lebih besar daripada daratannya? Karena laut Indonesia itu lebih luas karena kan Indonesia itu negara kepulauan. Nah, jadi luas gitu sih lautannya gitu. Banyak banget lautannya di sini gitu, ada salat. Nah, sekarang Ibu mau kalian untuk membuat peta, tidak harus sedetail kayak gini. Cukup beberapa yang harus kalian cantumkan ya. Seperti ini. Peta itu ada beberapa struktur, yaitu ada judul. Judul itu untuk ditulis pada bagian atas peta yang biasanya menunjukkan isi peta tersebut. Lalu ada skala, perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Nah, untuk skala ini ada beberapa perhitungan. Jadi, skala itu merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Dengan skala peta, pengguna peta akan dapat menentukan jarak antar tempat yang ada pada peta. Jadi, skala memiliki nama lain, yaitu kendar. Biasanya, skala yang dilihat di peta berbentuk perbandingan, seperti contoh kayak gini ya. Skala peta 1 banding 50.000 artinya adalah pada peta berjarak 1 cm, maka di lapangan jarak sebenarnya adalah 500 meter gitu. Nah, ada juga skala peta 1 banding 25.000 meter. 25.000 artinya adalah pada peta berjarak 1 cm, maka di lapangan jarak sebenarnya adalah 250 meter. Nanti untuk skala, Ibu jelasin lebih detailnya ya. Ini cuman yang peta doang gitu. Selanjutnya itu ada simbol. Nah, simbol itu adalah gambar atau warna tertentu pada peta untuk mewakili objek dalam peta. Nah, kalau untuk peta yang mendetail itu biasanya ada simbol. Misalnya nih, kalian suka lihat di Google Maps nggak? Kayak ada ini tuh restoran, ini tuh cafe yang kayak gitu. Suka lihat nggak? Halo? Ya, Bu. Nah, itu tuh simbol dari peta tersebut ya. Lalu ada garis astronomis, garis hayal pada muka bumi, garis-garis mendatar horizontal yang terdapat pada peta disebut garis lintang dan garis tegak disebut garis bujur gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu ada legenda. Nah, legenda itu adalah keterangan beberapa simbol yang digunakan pada peta untuk memudahkan pengguna peta memahami isi petanya. Nah, kan ini udah ada simbol. Nah, jadi ini tuh legenda tuh kayak keterangannya gitu. Jadi, misalnya cuman simbol doang nih, simbol restoran gitu ya. Nah, kita kan nggak tahu itu tuh restoran apa gitu. Nah, dijelaskan di legenda ini gitu. Jadi itu tuh restoran makanan Sunda kah atau makanan apakah gitu. Nah, selanjutnya itu ada mata angin. Mata angin itu adalah pedoman utama arah mata angin. Mata angin yang mengarah ke atas menunjukkan arah utara. Nih, kayak gini. Ini tuh mata angin nih yang ada di sini. Ada utara, selatan, barat, dan timur. Gitu ya. Nah, Bu, yang anginnya yang lainnya apa itu? Ada 4 lagi yang belum disebutin. untuk yang 4 ini tuh ada barat laut, barat daya, ada tenggara, dan ada timur laut gitu ya. Tapi untuk kalian nanti bikin petanya itu cukup 4 saja, nggak apa-apa. Asal ada judul petanya, mata angin. Nah, untuk skalanya tuh ini biasanya di bawah ya. Nah, terus coba baca ini. Ya.
Banyak banget, Bu, bacanya. Pak, kan kita sekalian belajar. Ayo baca. Peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Buka tutupan, Bu. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa dalam sejarah nasional Indonesia. Ini makin menyadarkan masyarakat Indonesia kala itu berada di bawah penjajahan Bel. Nah, terima kasih ya mau membacakan tentang peristiwa Sumpah Pemuda ini. Bentar. Nah, dari peristiwa Sumpah Pemuda ini kita dapat bisa diartikan bahwa persatuan kesatuan itu harus ditegakkan dan tidak memandang bulu, ras, budaya, dan mana kulit. Nah, karena itu kan di Indonesia itu banyak banget ini ya, apa? Banyak suku dan bangsanya, suku dan budayanya juga kan banyak gitu ya. Jadi kita tuh harus bersatu gitu. Tanpa harus ada ejekan-ejekan kayak gitu ya. Nah, untuk hari ini itu kita udah selesai dan ini yang ada di slideshow itu kalian harus mengisi LKPD yang sudah Ibu siapkan. Ada 5 soal tentang materi yang telah kita belajar hari ini. Dan untuk pengumpulan gambar petanya ada juga di sini ya. Nanti Ibu kirim Google Form-nya. Sekian dari kelas hari ini. Semoga bermanfaat ya bagi kalian. Jangan lupa KPD-nya dikerjakan juga. Dan jangan lupa bikin petanya itu harus sesuai, oke? Harus sesuai dengan peta Indonesia yang sebenarnya. Gitu. Nah, untuk mengakhiri kelas hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa sesudah belajar dimulai. Selesai. Baik, untuk hari ini kita cukupkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.